Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sidik, berasal dari Desa Baros. Saya ingin menyampaikan perihal tentang sholawat wahidiyah. Asal mulanya saya mengenal sholawat wahidiyah, yaitu dulu saya bersama orang tua saya ke daerah Kota Tegal, dikasih lembaran satu kertas berupa amalan itu sama kakak saya. Awalnya saya nggak tahu itu amalan apa yang namanya sholawat wahidiyah itu. Terus saya dikasih saran atau dikasih masukan, perintah sama kakak saya untuk mengamalkan, terutama itu nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus saya mengamalkan itu juga nggak spontan langsung mengamalkan, bertele-tele, atau saya kadang mengamalkan kadang tidak, karena ya saya belum tahu amalan apa, sholawat apa, terus faedahnya apa. Memang di situ dijelaskan juga untuk menjernihkan hati, cuman saya belum bisa langsung untuk mengamalkan setengah jam atau berapa ribu gitu. Nah itu pula sebelum saya mengamalkan, saya dulunya anggota Banser, dan saya bersama teman-teman saya juga sama menjadi anggota Banser di NU. Teman-teman saya itu dulu pernah mengamalkan sholawat wahidiyah, cuman belum terbuka, masih individu masing-masing di musola atau tempat lainnya. Dari situ sebelum saya mengenal sholawat wahidiyah juga, teman saya kasih tahu saya juga pernah mengamalkan sholawat wahidiyah dan sampai sekarang masih, cuman belum terbuka terang-terangan atau terbentuknya usbu'iyah. Nah dari dikasih lembaran kertas dari kakak saya, dari situ saya disuruh menghafalkan terus bacaan-bacaan sholawat wahidiyah sedikit demi sedikit supaya bisa. Sebelumnya dikasih saran untuk penjelasan 40 harian setengah jam. Saya berulang-ulang gagal, 1 minggu 2 minggu gagal, belum pernah 40 hari satu tahap itu pasti banyak gagalnya. Dari situlah kadang saya merasakan sedih, merasakan banyak dosa, merasakan salah. Disitulah saya terus mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah sampai setengah jam 40 hari. Setelah saya terus-terusan, alhamdulillah bisa full 40 hari. Nah di situ saya udah merasa sedikit-sedikit terkikis hati saya itu. Nah setelah itu saya ikut Jamiyah, Usbuyah di sini juga baru beberapa tahun dulu, belum ada 5 tahun lah. Saya ikut Usbuyah, Jamiyah itu yang dibacakan sama orang-orang apa itu. Katanya itu kan yang di lembaran itu, cuman kan saya belum tahu bacaan apa. Ya dari situlah saya pengen bisa sama kayak orang-orang lainnya, bisa membaca, menghafalkan terus sholawat itu. Sedikit demi sedikit menghafalkan, membaca lembaran itu. Sesudahnya bisa semua dibacakan. Nah dari situ saya suruh mengamalkan juga 40 hari. Kalau bisa itu yang 40-an, yang Allahumma ya wahidi 100 dan seterusnya. Setelah itu, setelah menghafalkan, ya saya merasakan hati itu tenang, tentrem, adem, dan ngerasa ya banyak dosanya itu, merasa kita tuh bersalah, kecil. Kita itu tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang berkuasa itu.
Nah, emang dulu juga saya pernah bermimpi bertemu beliau itu satu kali setelah mengamalkan nida 40 harian itu dalam perjalanan kurang lebih 25 hari atau 20 berapa gitu ke atas bertemu beliau. Saya itu ngerasa kok saya bisa dimimpiin sama beliau ya, sama gurunya selawat itu, dan saya juga terheran-heran. Nah, dari situlah saya bergegas merasa pengen ketemu sama beliau gitu. Setelah itu kan ada acara-acara niskusana, usbuya atau mujahadah kubro dan lain-lainnya. Saya diajak sama kakak saya supaya bisa sowan ke beliau, guru Sholawat Wahidiyah Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Ma'arif radhiyallahu an di tempat Kedung Lok Kediri. Nah, dari situ saya merasa sedih banget, merasakan jiwanya gimana ya, merasa banyak dosa, banyak salah. Terus apalagi pas soanan itu di saat tasyahuan merasakan sangat gimana ya, susah dijelasinnya. Intinya seneng banget, walaupun itu sedihnya bener-bener sedih, ngerasa ingin ketemu terus cium tangan sama beliau terus kayak gitu. Nah, dari situlah setelah mengamalkan terus dimimpiin sama beliau, bertemu beliau, sowan sama beliau, saya merasakan benar-benar yakin bahwa sholawat media itu intinya baik dan juga banyak manfaatnya. Dari banyak pengalaman saya sampai sekarang, keyakinannya itu alhamdulillah saya masih berpegang dan mengamalkan sholawat wahidiyah. Walau banyak rintangan, ujian atau cobaan yang saya alami atau hadapi, sehingga terkadang pernah memikirkan apakah karena ini sholawat wahidiyah saya bisa begini, jadi begini, banyak musibah ini dan itu. Dan saya juga dikasih saran untuk bersabar, untuk memegang kuat sama sholawat wahidiyah dan selalu memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Firdaus sama beliau, ingat beliau. Itu oh iya, itu masalah perkembangan ekonomi tentang sholawat wahidiyah. Sebelum saya menikah itu diuji bener-bener tentang masalah ekonomi, masalah kehidupan ini dan itu. Setelah saya menikah, alhamdulillah perekonomian saya lumayan, alhamdulillah bisa sederhana, cukup. Nah, itu juga karena apa? Saya dikasih saran sama kakak saya yang satunya itu supaya tidak putus dalam satu hari mengamalkan sholawat wahidiyah, entah itu 7:17 atau 31 atau ya Sayyidi setengah jam. Dulu kan sebelum saya menikah, saya masih ada rasa, masih pernah mengamalkan atau tidak, jadi tidak setiap hari istiqomah. Alhamdulillah setelah saya menikah, walaupun sehari satu kali 31 atau 7:17, saya tetap masih mengamalkan. Dari pengalaman itu dan dari saran kakak saya, alhamdulillah ekonomi saya bisa menambah rezeki. Dan saya pernah merasakan yang namanya rezeki tak diduga-duga atau tak disangka-sangka, yang katanya darinya ulama yang takilaha wa mahroja, apa saya lupa lagi. Itu saya merasakan yang sangat luar biasa, sehingga perekonomian saya berkembang pesat seperti ini. Buka kios atau counter sederhana. Awal dari itu saya tidak mengira atau menyangka bahwa usaha saya bisa berkembang seperti ini. Awalnya saya modal dari mana, uang dari mana. Setelah saya pikir-pikir, ya Allah, ya Rasul, di Kanjeng Romo, saya ingin usaha saya bisa berkembang dan saya ingin menambah modal. Rezeki dari mana? Saya belum punya modal. Tidak disangka ada satu orang di sini beli pulsa dan menawarkan dagangannya dulu, aksesorisnya supaya diborong. Dan alhamdulillah saya bertemu sama orangnya, ke rumahnya, bisa diambil semua barangnya dan uangnya pun juga bisa
ditunda atau dicicil dulu. Dari situ saya merasakan yang namanya rezeki tak disangka-sangka, berkat Gusti Allah dan selawat hadiah ini, alhamdulillah saya bisa seperti ini. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.